عن عمر أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap manusia itu memperoleh apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya pada apa yang ia tuju. Makna secara global hadits ini adalah hadits yang mulia dan kaidah yang penting dari kaidah-kaidah Islam, yaitu qiyas yang tepat untuk menentukan suatu amalan, apakah amalan itu diterima atau tidak, berpahala atau tidak. Nabi menyatakan bahwa amalan itu tergantung niatnya, kalau niatnya sholih dan ikhlas karena Allah, maka amalan itu diterima, namun jika tidak ikhlas maka amalannya tertolak, karena Allah Maha tidak membutuhkan sekutu dan tandingan. Kemudian Rasulullah memberikan contoh hijrah. Sebagai penjelasan tentang kaidah mulia di atas, barang siapa yang hijrahnya dari negeri syirik dengan tujuan hanya mencari pahala Allah, dekat kepada Nabi untuk belajar syariat maka hijrahnya di jalan Allah, dan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan kalau tujuannya untuk maksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan siksa darinya. Niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, rutinitas. Contohnya mandi, kalau seseorang mandi dengan tujuan mandi junub, maka mandi itu adalah ibadah, tetapi kalau dia mandi bertujuan sekedar rutinitas, maka hal ini adalah kebiasaan. Niat di dalam syariat itu 1. Ikhlas dalam beramal karena Allah saja. Dan ini makna yang paling tinggi. Hal ini telah dibahas oleh para ahli tauhid, ulama syiar dan ulama suluk. 2. Membedakan suatu ibadah dari yang lainnya. Hal ini dibahas oleh ahli fikih. Hadits ini termasuk hadis-hadis yang jawami, simple, yang wajib untuk dipelajari dan difahami. Kalau hadits ini ingin dibahas secara ringkas di sini, maka tidak akan cukup. Karena pembahasannya terlalu panjang dan luas. Oleh sebab itu Imam Bukhari memulai kitab sahihnya dengan hadits ini, karena pembahasan hadits ini berkaitan dengan setiap cabang dari masalah ilmu. Faedah yang dapat diambil dari hadits ini adalah 1. Sesungguhnya, amal perbuatan seseorang itu baik atau rusaknya, sempurna atau kurangnya, taat atau maksiatnya tergantung pada niatnya. Barang siapa yang beramal dengan tujuan riya ingin dilihat dan dipuji orang lain, maka dia berdosa, dan barang siapa yang berjihad dengan tujuan untuk menegakkan kalimatullah yang sempurna, maka dia mendapat pahala. Barang siapa yang jihadnya untuk mendapatkan harta rampasan perang ghanimah, maka dia tidak berdosa tetapi pahalanya berkurang. Barang siapa yang tujuannya hanya untuk mencari ghanimah saja, maka dia tidak berdosa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad dengan ikhlas. Hadits ini menjelaskan bahwa seluruh amalan, berupa kebaikan atau kemaksiatan atau yang lainnya bergantung pada niatnya. 2. Niat itu merupakan syarat yang mutlak dalam beramal, tetapi tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dulu untuk menghadirkan niat, karena hal yang demikian itu akan merusak ibadah seseorang. 3. Niat itu dalam hati, sedangkan melafazkannya adalah bid'ah. 4. Wajibnya berhati-hati agar jangan melakukan amalan karena ingin dilihat orang lain, riya, atau ingin didengar orang lain, sum'ah, atau tujuan dunia lainnya, karena hal seperti itu akan merusak tujuan ibadah tersebut. 5. Wajibnya memperhatikan amalan hati dan terus memantau hati tersebut agar tetap ikhlas karena Allah saja. 6. Hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam karena mengharapkan ridha Allah merupakan ibadah yang paling utama. Faedah, Ibnu Rajab menerangkan bahwa amalan-amalan yang diperuntukkan kepada selain Allah ada beberapa macam, di antaranya, kadang-kadang, amalan itu murni untuk mencari perhatian manusia, riya, dengan tujuan dunia. Maka hal seperti ini hampir tidak didapati pada orang mukmin, karena hal seperti ini akan menghapus amalan, pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dan siksaan dari Allah.
Kadang-kadang amalan itu diperuntukkan karena Allah, tetapi di dalamnya terdapat riya. Kalau asalnya memang betul-betul riya, maka dalil-dalil yang sahih menjelaskan batalnya amalan tersebut. Kalau suatu amalan itu awalnya ikhlas karena Allah kemudian timbul riya, dan orang yang beramal ini terus berusaha untuk memerangi riya, maka hal tersebut tidak membahayakan amalannya. Ada khilaf perselisihan di kalangan ulama tentang adanya riya yang datang kemudian hilang, kemudian muncul lagi dan seterusnya. Apakah amalan orang tersebut yang terhapus atau tidak? Maka permasalahan ini bisa dilihat asal pertama kali niatnya, apakah karena Allah atau bukan. Wallahu a'lam bishawab.